Pendengar Sekilas Damai berbahagia, orang baik setelah mati terlahir di alam yang baik. Orang buruk setelah mati terlahir di alam yang buruk. Demikian penggalan Majjhima Nikaya ayat 130. Utusan Dewa. Andaikan ada dua rumah berpintu, orang dengan penglihatan yang baik berdiri di antara kedua rumah itu akan melihat orang-orang keluar masuk dan kesana kemari. Begitu pula Sang Bagawa melihat makhluk berlalu dan terlahir ulang, hina dan mulia, rupawan dan buruk, di alam baik dan di alam buruk. Sang Bagawa paham, makhluk terlahir sesuai perbuatan mereka. Orang baik setelah mati terlahir di alam yang baik. Orang buruk setelah mati terlahir di alam buruk. Sipir neraka yang menghadapkan orang-orang ke Yama, dewa kematian. Orang ini tidak menghormati orang tuanya, petapa, brahmana, dan sesepuh. Silakan hukum dia. Yama bertanya, "Apa kamu tidak melihat utusan dewa pertama?" "Tidak," jawab orang itu. "Apa kamu tidak melihat bayi terlentang di kencing dan kotoran sendiri?" "Saya melihat." "Apa tidak terpikir olehmu, aku pun bisa terlahir lagi. Aku sebaiknya berbuat baik." "Saya lalai." "Karena kamu lalai, kamu tidak berbuat baik. Kamu akan dihukum." Yama bertanya, "Apa kamu tidak melihat utusan dewa kedua?" "Tidak," jawab orang itu. "Apa kamu tidak melihat orang tua, bungkuk, bengkok, bertongkat, gemetar, lemah, uzur, ompong, rambut putih atau botak, kisut dan bertotol?" "Saya melihat." "Apa tidak terpikir olehmu, aku pun bisa tua. Aku sebaiknya berbuat baik." "Saya lalai." "Karena kamu lalai, kamu tidak berbuat baik. Kamu akan dihukum." Yama bertanya, "Apa kamu tidak melihat utusan dewa ketiga?" "Tidak," jawab orang itu. "Apa kamu tidak melihat orang sakit, menderita, kepayahan, terlentang di kencing dan kotoran sendiri, dipapah?" "Saya melihat." "Apa tidak terpikir olehmu, aku pun bisa sakit. Aku sebaiknya berbuat baik." "Saya lalai." "Karena kamu lalai, kamu tidak berbuat baik. Kamu akan dihukum." Yama bertanya, "Apa kamu tidak melihat utusan dewa keempat?" "Tidak," jawab orang itu. "Apa kamu tidak melihat orang jahat yang dihukum penguasa, dicambuk, digebuk, disiksa, disayat, dipenggal?" "Saya melihat." "Apa tidak terpikir olehmu, jika orang yang berbuat jahat menerima hukuman seperti itu pada kehidupan ini, apa yang terjadi padanya pada kehidupan mendatang?" "Aku sebaiknya berbuat baik." "Saya lalai." "Karena kamu lalai, kamu tidak berbuat baik. Kamu akan dihukum." Yama bertanya, "Apa kamu tidak melihat utusan dewa kelima?" "Tidak," jawab orang itu. "Apa kamu tidak melihat orang mati, menggembung, melebam, membusuk?" "Saya melihat." "Apa tidak terpikir olehmu, aku akan bisa mati, aku sebaiknya berbuat baik." "Saya lalai." "Karena kamu lalai, kamu tidak berbuat baik. Kamu akan dihukum." Setelah menanyakan tentang 5 utusan dewa, Yama pun terdiam. Kemudian, para sipir neraka menghukum orang-orang itu. Sang Bagawa menutup cerita ini dengan mengatakan, "Orang yang lalai ketika diperingatkan oleh para utusan dewa, mereka menderita untuk waktu yang lama, tatkala pergi ke tempat yang buruk itu. Tetapi orang yang baik dan damai, ketika diperingatkan oleh para utusan dewa, tidak pernah mengabaikan ajaran mulia. Melihat bahayanya mencengkeram, mula kelahiran dan kematian,
mereka terbebas dengan tidak mencengkram, akhir kelahiran dan kematian. Bahagia, mereka datang ke tempat yang aman, padam dalam kehidupan ini juga. Mereka telah melampaui semua ancaman dan bahaya, dan bangkit di atas semua penderitaan. Nantikan sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Mangkatnya Dua Siswa Utama. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetia Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.